akhirnya sudah selesai. Cukup lama proses instalasinya karena ada beberapa paket yang cukup besar untuk di-download dan butuh internet yang stabil agar tidak terjadi error. Di sini diberikan petunjuk bahwa kamu cukup pindah direktori dengan perintah cd ke nama aplikasinya. Habis itu jalankan aplikasinya atau buka aplikasinya ke dalam editor. Saya gunakan Visual Studio Code. Hari ini saya akan coba menjelaskan secara singkat mengenai file inti dari Nest.js. Pertama ada controller.ts. Jadi kalau kamu buka dokumentasinya kembali, ada modul.ts, service, dan main.ts. Semua file yang dibuat sudah menggunakan format TypeScript yaitu .ts, dan file ini berada di dalam folder src. Yang pertama ada file controller. Kalau kamu buka, ini digunakan untuk tempat kamu menjalankan logika aplikasinya, handle request, respon sesuai dengan HTTP method apa yang kamu deklarasikan. Pada kasus ini adalah get, yaitu ketika aplikasinya dijalankan, ketik localhost 3000, maka nanti akan ada tulisan hello world. Di controller ini, controller yang kamu buat akan menjadi satu jalur yang bisa kalian akses melalui URL. Bisa dikatakan bahwa controller ini adalah jembatan antara routing URL-nya dengan logika data yang dihandle langsung dari service aplikasinya. Terus ada controller.spec. Ini sebagai test unit untuk melihat hasil uji coba dari sebuah controller. Lalu service yang tadi saya bahas sebagai layanan data model yang berbasis metode. Jadi dia buat sebuah fungsionalitas, mereturn sesuatu, memberikan respon, dan respon inilah yang akan dijadikan sebagai informasi atau respon ketika aplikasi itu dijalankan. Lalu terdapat root modul untuk satu aplikasi. Misalnya ada modul user, berarti user modul itu harus diimpor dan disusun agar bisa menjadi satu kesatuan aplikasi yang lengkap. Sedangkan untuk file main.ts adalah fungsi inti Nest.js untuk melakukan instansiasi aplikasinya pertama kali yang dijalankan pada port 3000. Seperti yang kamu lihat, untuk membuat instansiasi aplikasi Nest-nya, cukup gunakan kelas Nest Factory dari Nest.js core-nya. Kelas tersebut mempunyai beberapa metode statik. Salah satunya adalah metode create yang mengembalikan sebuah objek aplikasi berdasarkan modul utama dari aplikasinya. Habis itu baru jalankan server HTTP di port tertentu agar aplikasinya dapat menerima request HTTP dan memberikan respon yang dibutuhkan. Intinya file ini adalah file yang akan dijalankan pertama kali. Dia melakukan bootstrapping sesuai dengan modul aplikasinya. Dikatakan bahwa secara default jika terjadi kesalahan atau error dalam membuat aplikasi kamu nanti akan merespon sebuah kode. Nah, jika teman-teman ingin menampilkan kesalahan errornya atau menonaktifkan, maka berikan opsi abort on error dengan nilai false. Pada kasus ini, pada saat instansiasi Nest Factory, create modulnya, tambahkan objek abort on error, -2 false.
Harusnya ketika kalian berhasil melakukan instalasi, perintah berikutnya ya menjalankan server atau menjalankan aplikasinya melalui terminal. Tinggal ketik npm run start. Perintah tersebut untuk memulai aplikasi dengan server HTTP, dia listening port yang ditentukan di dalam file main.ts-nya yang sudah kalian lihat. Setelah aplikasinya berhasil dijalankan, pastikan tidak ada error, open browsernya, arahkan ke localhost 3000. Di sini saya ucapkan selamat, kamu sudah bisa melihat pesan hello world-nya di layar. Ini aplikasi pertama dari Nest.js kamu. Untuk melihat perubahan pada file yang kamu ubah, misalnya, teman-teman dapat menjalankan perintah lainnya, yaitu npm run start, tapi dikasih ..2 dev, di mana nanti perintah ini akan mengawasi file yang sudah dimodifikasi, secara otomatis mengcompile ulang dan memuat ulang servernya. Kalian boleh coba stop servernya, tekan Ctrl C, npm run start ..2 dev, jalankan kembali tapi pakai opsi dev. Nanti akan dimonitoring file-file yang sudah kamu update. Misalnya tulisan hello world-nya saya ganti jadi hello Nest. Seharusnya kamu sudah dapat perubahannya langsung ketika browsernya saya reload. Karena kalau kalian jalankan npm run aja, melakukan perubahan langsung di kodenya, maka kalian harus stop dulu baru jalankan lagi servernya agar melihat perubahan yang terjadi.